kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir pada pertemuan kali ini, yaitu konseling kelompok. Sebelum sesi konseling kelompok dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Sativa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita saling mengenal gitu ya, karena tidak kenal maka tidak sayang. Dimulai dari sebelah kiri saya dulu. Oke, teman-teman, nama saya Agus Miftah, asal saya dari Rawamangun. Hai Agus. Hai. Lanjutnya. Saya Habib dari Bandung. Habib. Jauh ya Habib dari Bandung. Saya diri dari Jakarta. Hai Giri. Nama saya Mau, saya dari Balikpapan. Hai Mau. Perkenalkan, nama saya Belle, saya dari Serang. Hai Belle. Perkenalkan, nama saya Adin, saya dari Pondang. Hai Habib. Kenalkan, nama saya Aus dari Susubi. Terima kasih teman-teman telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Sebelumnya, teman-teman di sini apakah sudah pernah mengikuti bimbingan konseling sebelumnya? Belum. Ya. Jadi sebelum dimulai, saya akan memperkenalkan apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling di mana dilakukan secara berkelompok. Nah, tujuan dari bimbingan konseling kelompok itu apa sih? Tujuannya itu untuk mengentaskan masalah yang dimiliki atau yang sedang dirasakan oleh anggota kelompok. Nah, di dalam bimbingan konseling kelompok ini juga terdapat dinamika kelompok, yaitu interaksi antara pimpinan kelompok dan anggota kelompoknya. Di dalam konseling kelompok ini juga terdapat 3 asas, di mana asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Jadi diharapkan pada anggota kelompok nantinya akan merahasiakan segala sesuatu yang ada di konseling kelompok, dan harus kesukarelaan di mana teman-teman diminta untuk bersukarela menyampaikan apa yang teman-teman rasakan, dan keterbukaannya tidak ditutup-tutupi ataupun dikurang-kurangi gitu ya. Selanjutnya, karena teman-teman saya sudah memaparkan apa itu konseling kelompok, apakah teman-teman paham apa yang saya sampaikan atau ada yang ingin ditanyakan? Paham. Oke, saya paham. Karena konseling kelompok terdapat asas kerahasiaan, dan teman-teman diminta untuk berikrar. Apakah teman-teman siap untuk berikrar? Siap. Oke, baik. Teman-teman, saya minta untuk menaruh tangannya di atas dada sebelah kiri dan mengucapkan apa yang saya ucapkan ya. Saya Dea Sativa. Saya Giri. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik, terima kasih sudah berikrar. Selanjutnya, mari kita mulai sesi konseling kelompok kali ini. Nah, teman-teman semua, apakah ada yang punya permasalahan yang ingin dituntaskan saat ini? Boleh, baik. Agus, silahkan Pak. Oke, terima kasih kepada Kak Dea ya yang sudah mempersiapkan saya. Jadi sebenarnya permasalahan saya itu lebih ke arah pertemanan sih. Jadi kayak misalkan saya tuh nggak tahu kenapa saya tuh kayak nggak enakan banget gitu. Soalnya saya tuh sering meminjamkan uang saya gitu ke teman saya, tapi ketika saya lagi butuh, saya tuh susah banget buat ngomong kalau saya tuh butuh uang itu, coba dong bayar gitu. Itu sih nggak bisa banget sih. Oke, terima kasih
pada aku, saya telah berani menyampaikan masalahnya. Yang lain, apakah mempunyai masalah yang ingin diselesaikan juga pada saat ini? Boleh, baik. Saudari Awal, silakan. Jadi permasalahan saya itu di hampir sama ya kayak Agus gitu. Kalau saya tuh, jadi tuh saya tuh kan punya pacar. Oh iya. Nah, tapi saya tuh juga punya teman deket banget gitu. Jadi tuh waktu saya tuh pacaran sama pacar saya ini, nah teman saya tuh nggak bilang gitu ke teman saya, karena teman saya tuh kayak marah gitu ke saya gitu. Jadi di situ juga saya merasa saya juga nggak salah gitu, karena ya udah kan saya kan punya rasa saya dong sama pacar enggak. Jadi kenapa saya harus bilang ke kamu gitu? Tapi teman saya ini marah gitu ke saya. Baik. Terima kasih kepada Allah yang sudah berani gitu ya menyampaikan masalahnya. Selanjutnya ada yang ingin menyampaikan masalah lagi? Ayo, cuman saya masih ini Kak, kayak belum bisa menyampaikan sekarang, mungkin lain waktu. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah berani menyampaikan permasalahannya. Nah, karena kita hanya punya waktu yang sedikit sebentar, kita akan membahas satu permasalahan saja. Nah, teman-teman di sini, menurut teman-teman permasalahan mana nih yang akan kita bahas kali ini gitu? Saya akan minta pendapat Agus terlebih dahulu. Kalau saya sih kayaknya nggak terlalu urgent waktunya buat dibahas pada hari ini gitu. Mungkin lain waktu bisa sih, tapi kayaknya harus lebih. Kalau menurut saudara ini, Iya, menurut saya memang Allah sih permasalahan ini. Kalau saudara Edwin bagaimana? Kalau menurut saya permasalahan harus Seperti Agus ya, karena permasalahan duit ya. Gitu. Selanjutnya ini Ma'ul, bagaimana? kalau saya sih apa ya lebih tertarik ke Agus karena kalau ke hubungan tuh ya gitu. Oke. Selanjutnya Merlin bagaimana? Saudara Adin pendapatnya? Menurut saya sih masalah Aul ya, karena masalah Aul itu yang kita kan ya Aul juga sama hidup tuh sama kita kan yang masih muda gitu. Jadi masih dalam rumit-rumitnya dalam hubungan. Oke, baik saudara Awal, apakah bersedia untuk menceritakan permasalahannya kali ini? Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Awal yang telah bersedia untuk menceritakan permasalahannya. Saya meminta untuk Awal menceritakan gitu bagaimana permasalahan itu bisa terjadi. Jadi saya ceritain ya. Nggak pas tahu siapa lah. Siap. Jadi tuh saya itu tuh dekat nih sama salah satu cowok gitu loh. Terus akhirnya tuh kayak cuma beberapa dekat tuh kayak cuma beberapa minggu gitu. Terus akhirnya jadian. Nah di situ tuh saya mau bilang ke teman saya ini. Jadi saya tuh punya sahabat kan, bisa dibilang. Saya bilang ke teman saya ini gitu, kalau misalkan saya deketnya sama ini gitu. Nah tapi saya tuh nggak bilang kalau saya tuh udah pacaran gitu loh sama dia. Nah pas itu saya itu tuh ngasih tahunya itu tuh kalau sudah pacaran tuh kayak udah agak lama gitu. Dia tuh tahu sendiri sih dari temen saya juga gitu. Jadi itu dia marah karena dia bilang kenapa nggak bilang ke gue gitu loh, lo pacaran sama dia, kenapa gue harus tahu dari orang lain gitu. Itu saya kayak tenang aja dong. Ya maksudnya gue belum ada waktu gitu loh ngomong sama lo. Gue pengen ngomongin juga lo gue ya, lepas santai aja gitu ya. Gue belum ada waktu ngomong sama lo gitu. Jadi ya gue niatnya mau ngomong tapi belum ada waktu aja gitu. Terus akhirnya dia marah sama saya. Dan saya awalnya mikir ya emang sih saya juga salah gitu. Tapi menurut saya tuh itu tuh apa ya, hal menurut saya tuh itu hal sepele sih. Karena kayak ya itu kan termasuk apa ya, private juga gitu, pribadi juga kan gitu. Dan kenapa saya juga harus minta izin nih ngomong gitu ke teman saya ini gitu, kalau saya harus pakai nama dia gitu. Kan saya harus ada, saya tuh gak harus izin dong gitu sama dia, dia suka saya dong gitu, saya mau pakai nama siapa aja gitu. Jadi saya sama teman saya tuh kayak apa ya, masing-masing punya ego gitu. Teman saya tuh ngerasa dia bener, saya juga ngerasa saya bener gitu. Sampai sekarang tuh gak ada titik temunya gitu. Sampai sekarang, dan itu juga berakibat ke hubungan saya sama pacar saya. Akhirnya saya
bagus sama pacar saya. Terima kasih ya saudara. Cukup rumit ya karena permasalahan percintaannya. Teman-teman di sini apakah ada yang ingin bertanya lebih lanjut kepada awal gitu? Awalnya sudah bertanya, kalau bukan nanya, emang seberapa dekat sih sama temanmu itu? Maksudnya kok segitunya gitu, memang harus segala apapun harus diceritakan dulu ke dia gitu apa? Oh, berapa dekat sih? Bisa dibilang ya lumayan dekat gitu. Maksudnya ikatannya udah gimana? Bisa ceritain nggak? Kayak entah itu awal sama dia tuh udah kayak main kakak adik atau gimana pun itu. Kalau saya sih ya udah bisa bilang udah lumayan dekat sih, karena kayak tiap hari kita tuh main bareng, keluar bareng, terus sering nginep juga, terus kayak pokoknya dia cerita ke saya juga cerita ke dia gitu. Jadi itu yang nggak buat dia apa namanya kayak lu nggak bilang sih nggak sih? Iya gitu. Kalau apa ya bisa. Baik, saudara Berlin ingin Jadi saya ya. Sebenarnya saya agak ngerti sih kenapa teman kamu tuh marah sama kamu. Apalagi tadi kan dibilangnya sahabat ya, udah dekat, tadi kan udah jelasin seberapa dekat. Kenapa dia marah tuh karena ya kamu nggak percaya, dia nggak merasa dipercaya sama kamu. Apalagi kan udah deket banget ya. Jadi kayak hal yang kamu lakuin sama dia itu kayak nggak apa ya, kayak nggak di iya nggak dihargai benar. Jadi kayak dia nih merasa kayak oh ternyata Sauli gak percaya sama gue ya gitu sih. Apalagi ini kan hal-hal yang benar-benar kayak ke kamu tuh kayak benar-benar kayak ngeliatin ke Allah. Apalagi kan cowok yang masuk hidup kamu tuh ya. Jadi dia tuh perlu tahu gitu. Aku si cowoknya ini kan berarti niatnya baik ya sahabat ini alias awal ini. boleh silakan. Sebenarnya saya berterima kasih kepada kalian yang bisa ini kesempatan ini. Saya ingin bertanya pada awal sebelumnya, ini masalahnya udah lama apa baru-baru ini, dan apa yang saudari awal yang diinginkan itu seperti apa? Untuk masalahnya sih baru sebulan ya, tapi masih tetap gini terus untuk di sini terganggu gitu. Namanya saya lakukan sih ya udah, saya udah minta maaf gitu tadi ke dia gitu. Saya juga kayak merasa oh iya saya juga salah gitu, karena saya nggak ngasih tahu dia gitu, malah saya ngasih tahu orang lain dulu gitu. Tapi kayak dia itu tuh kayak ya bro gitu, tapi apa ya gimana sih masih marah gitu sama saya gitu. Jadi rasa kesal. Iya, jadi saya tanya, saya minta maaf gitu kan. Nah itu masih kayak kesel, terus kayak udah lo pikir aja sendiri loh masalah apa salah Allah tuh, kalau Allah tuh di mana gitu. Pas kamu minta maaf tuh emang kayak gimana sampai dia bilang pikir aja sendiri gitu? Emang bilangnya kayak gimana? Dia bilang kayak aduh saya nggak bisa nyebut nama ya. Kayak bisa bilang gini, misalkan nama dia ya biar gue minta maaf ya gitu, ya gue salah kenapa gue ngasih tahu si ini dulu, orang lain itu dulu, karena menurut gue dia kan yang ngedeketin gue sama nih cowok, jadi menurut gue ya gue ngasih tahu dia dulu tuh baru lo gitu. Tapi emang sampai saat itu kayak belum ada waktu, jadi tuh maaf gitu kalau sama itu dari orang lain gitu. Terus respon dia gimana? Kayak respon itu dia diem aja, terus kayak apa ya, masih kata tatapan marah, nggak suka gitu. Jadi permasalahan awal tuh menyangkut sahabat awal ya. Seberapa apa sih saya yang bertanya, sudah berapa lama gitu berteman sama ini? Bisa dibilang tuh udah 3 tahun. Belum ya? Baik teman-teman, ada yang bertanya lebih lanjut lagi?
tahun kok jadi sana sih. Selain tadi tadi kata si Doni dari hari selain itu menurut Aul Apa ya? Misalnya nih ya, kan saya tuh gimana sih kalau orang baru lahir itu pasti masih bucin, itu kayak masih awal-awal gitu ya, masih tuh masih meledak-ledak. Nah, dan itu tuh saya tuh emang kayak sering dalam wacana saya gitu kan, gitu. Kayak misalkan gitu, saya mau pergi nih gitu, dia ngajak saya pergi gitu, tapi saya bilang saya udah ada janji gitu loh, ngajak saya gitu. Jadi lain kali itu kan besok gitu. Terus setiap saya bilang nggak apa-apa gitu, dia bilang udah nggak apa-apa gitu. Jadi saya mikir, oh yaudah nggak apa-apa, ternyata dia nggak suka gitu loh. Jadi apa ya, emang bisa dibilang tuh waktu saya tuh emang untuk usaha kanan tuh kayak lebih banyak keambil pacar saya ketimbang sama dia gitu. Aul udah nonton apa ya? Apakah dari itu maksudnya Aul itu udah masih proses tapi mungkin aja yang susah gitu? Kemudian sih kalau soal itu belum ya gitu, tapi saya tuh setiap kayak misalkan gitu saya bisa dia ngajakin saya keluar pada saat yang bersamaan pacar saya ngajakin saya keluar, saya pasti nanya kan, kamu nggak apa-apa gitu kalau misalkan kamu nggak suka ya udah nanti saya bilang ke pacar saya next time aja saya keluar sama dia gitu, dan dia selalu bilang ya udah nggak apa-apa terserah lo gitu, keluar aja gitu. Terus jadi saya mikirnya apa ya, nanti saya mau nggak kali ya, jadi saya bilang oh yaudah oke. Jadi saya kira yaudah ya gitu, gue keluar sama pacar gue gitu. Dari situ dia marah terus. Sama ini lagi, kira-kira semenjak dia kayak gitu yang Aul rasakan dampaknya kalau dia kayak gitu ke Aul itu apa? Ya sedih sih ada gitu loh. Jadi yang biasanya kan saya cerita sama dia gitu, kayak main sama dia, jadi kayak masih jadi jalan sama saya, terus kayak kita udah jarang ngomong atau gitu, malah lebih sering deket sama yang lain gitu. Jadi kayak apa ya, hubungan kita udah gak baik gitu. Terus juga masa kesepian gitu sih gitu kan, kita nggak jadi namanya apa ya, yang bisa lihat bareng jadi enggak gitu. Kita yang jauh gitu. Iya. Setelah Aul menceritakan hal-hal tersebut, bagaimana pendapat teman-teman gitu, respon teman-teman, apa yang harus dilakukan Aul agar dia bisa segera berbaikan dengan sahabatnya dan menjadi ingat mulai baik. Mau Yang dijelasin semuanya gitu ya, kayak udah ngelakuin hal ini gitu kan, dan belum solusinya gitu. Ya apa ya, jadi kayak kita ini harus bisa membagi waktu gitu kan. Apalagi anaknya itu sahabatnya yang nemenin. Saya juga pernah dalam posisinya Aul gitu, ninggalin teman tongkrongan gitu gara-gara pasangan. Itu di apa ya, gak bakal ngerasa tenang gitu di hati, kayak ini kok juga gitu kan. Ya sepinter-pinter kita lah gitu ngebagi waktu, mana bisa buat pacar, mana bisa buat teman, tapi yang lebih berharga itu teman. Itu sebenarnya. boleh. Lebih komunikasi sih, walaupun misalnya ada penolakan dari satu pihak ya kamu coba aja terus komunikasi, terus ngasih tahu, ngomong, terus kayak ngajak ngomong juga kan tadi yang sahabat kamunya sejauh kan, kamu yang pelan-pelan biar lagi kayak gitu, terus komunikasi. Baik, setelah beberapa teman berpendapat gitu ya, menurut Aul apa sih yang ingin Aul inginkan gitu setelah misalnya perbaikan? Iya, saya mau sih kayak temen saya menerima saya gitu, kalau pacaran sama dia, terus juga saya juga maunya iya saya kembali normal gitu, hubungan sama teman saya gitu. Iya, karena kayak enak juga sih kita belajar sama saya sendiri. Effort Aul buat perbaikan dia itu sebenarnya sih apa? Maksudnya saya effort apa sih, maksudnya Aul tuh kayak pengen gimana dong, apa namanya, maafin gue dong segala macem. Apakah emang Aul ya cuma sekedar minta maaf aja gitu,
lainnya gitu apa gimana? Iya, kadang apa ya, ajak keluar juga gitu kayak ayo yuk keluar gitu, ngomongin yuk gitu, kayak jadinya gitu. Jadinya lebih menolak gitu ya, lebih kayak ya udah dari dulu gitu ya. Ya, tapi sayangnya juga kayak dia sekali nolak, oh ya udah gitu. Mungkin saya ya apa ya, sayangnya juga enggak apa ya, enggak lebih ngajak banget gitu. Jadi kayak ayo keluar, dia bilang tuh oh, oke. Oke, nanya lagi. Sebelumnya pernah nggak sih kayak lagi ada di posisi kayak sekarang ini, masalah kayak sekarang ini pernah nggak sih? Sebelumnya sih pernah, tapi mungkin masalahnya itu beda kan, karena apa salah paham doang gitu. Tapi itu tuh kita balikan itu tuh gara-gara apa ya? Kita saling diem kayak sampai udah beberapa bulan kita nggak ngomong, terus tapi kayak akhirnya kayak ada satu momen waktu itu saya sama teman saya kayak teman-teman banyak gitu tuh ketemu baru, terus akhirnya kita mulai bersaing lagi sama-sama. Oke, berarti sebelum pernah kayak gini terus kemudian bisa baikan lagi karena tadi itu ya kayak bareng-bareng temen-temen, akhirnya saya juga dari situ mulai ngobrol. Nah kira-kira kamu kepikiran nggak sih buat ngelakuin itu? Enggak sih. Kenapa? Apakah emang udah nggak efektif atau emang kayaknya udah bisa deh, maksudnya kamu tuh ya udah coba cara lain aja deh selain itu bisa gimana? Bukan nggak kepikiran sih kak, maksudnya iya gitu nggak kepikiran gitu apa ya ngelakuin hal itu lagi gitu. Apa di sini saya tuh mikirnya oh mungkin itu masalah saya sama dia gitu. Saya kayaknya nggak harus membawa teman-teman deh biar nggak ini gitu. Kalau dari saya ya sebenarnya agak apa ya kayak usahakan kita pun menunjukkan kalau kita tuh pengen kebaikan gitu, maksudnya kayak lebih niat lagi lah, coba bikin entah itu minta maafnya, entah itu apa kayak yang dia suka kamu bawain gitu, entah yang lain juga. Jadi harus effort berlebih gitu. Nah iya, Terus juga awalnya juga jangan kayak misalkan awal yang ngajakin nih, terus teman awalnya nolak, misalkan nolak kan enggak. Jadi awal tuh jangan kayak berputus asa gitu tuh. Ini juga kan demi kebaikan awal juga, demi kebaikan awal sama teman awal kan. Jadi ya gimana caranya ya awal harus sabarin dulu kayak membujuk dulu teman awalnya, ayo dong kayak gimana bilangnya, kayak ya bilang aja kalau aku nggak bisa juga kalau keluar tanpa kamu gitu, meskipun sudah ada pacar saya gitu. Mungkin saya juga buat ketemu aja dulu gitu, maksudnya bisa lebih sering ketemu lagi, maksudnya entah itu awal sendiri itu kayak cerita gitu, maksudnya tanyain kenapa terus aku tuh kayak utarain aja gitu, maksud aku tuh nggak gitu loh, ini semoga aja gitu ya dengannya, karena emang pertemanan aku juga udah lama banget ya, semoga aja dia ngerti. Boleh silakan kamu. Sebelumnya apa namanya? Awal ada kayak rasa kesel marah gitu kan? Pas sama dia. Iya. Kalau waktu itu kesel sih ada ya, waktu itu pas awal lagi datang kayak ya emang mikir lo ini kan kayak hubungan gue gitu, kenapa lo yang maksudnya lo yang ribet, lo yang marah gitu loh, gue mau pacaran sama siapa aja ya udah gitu terserah gue gitu loh gitu. Ada, tapi kalau sekarang sih kayak udah enggak sih, kayak sadar juga sih oh iya gitu gue salah gitu, tadi dibilang rating juga mungkin iya gitu, dia kan sahabat gue ngerasa gue gak percaya gitu loh ke dia. Aku juga udah ungkapin ke pasangan aku lebih masalah ini gitu. Enggak sih, karena takut itu takut apa ya, takut kan kalau nanti saya bilang ke pacar pasti dia bakal mihak, bisa jadi dia bakal mihak saya, jadi saya takutnya ntar dia malah ikut marah gitu ke teman saya gitu, malah nanti malah jelek gitu loh, nanti malah yang ada tambah berantem lagi, ntar dia malah gak suka gitu. Ya aku sih alangkah baiknya awal jadi sumbu panjang gitu.
jadi nggak gampang meledak, nggak gampang marah cuma gara-gara masalah kayak gitu. Cuman mau gimana pun juga teman itu kan ya terbaik gitu, pastinya masih yang terbaik buat kita juga kan. Ya mau gimana pun awal harus itu bisa membagi waktu mana teman lagi butuh gitu. Kan saat kita susah juga kan, kalau misalnya udah main sahabat itu lebih dari teman gitu, apalagi udah sahabat gitu kan, pasti nolong gitu. Itu baiknya bisa membagi waktu lah. Tapi Kak saya mau tanya perihal sumbu panjangnya. Jadi sumbu panjang itu apa ya? Ibaratkan kayak petasan gitu. Oh, Kalau petasan kan kalau sumbunya pendek itu meledak gitu. Jadi kalau sumbu itu bahasa Jawa apa bahasa? Baik, sudah ya. Nah, kita kembali ke topik Iya. bagaimana nih Maaf ya. permasalahan Aul. Apakah teman-teman semua memiliki solusi apa yang harus Aul lakukan, atau pendapat teman-teman ini harus bagaimana gitu? Boleh saudari. Yang tadi saya bilang sih harus apa ya, kamu tuh komunikasi kan, terus kayak harusnya dalam pertemanan itu saling pengertian sih, dibutuhin kan, maksudnya ya biar bisa temenan kan harus saling perhatian, apalagi kamu temenannya udah lama, gak mungkin lah nggak punya perhatian gitu, saling perhatian, saling ngerti satu sama lain. Terus kayak komunikasi, terus ya nggak deketin aja, kalau dia ngejauh sebisa mungkin kamu deketin dia gitu kan. Boleh Agus. Ya, kalau dari saya sih yang tadi yang dibilang Mary juga setuju ya. Maksudnya ya apa namanya, komunikasi itu penting banget lah, entah itu sama pacar, sama orang tua, sama teman, sama siapapun itu lah. Banyak komunikasi itu kan kayak biar kita tahu gitu isi pikiran kita dan dia itu apa. Jadi kayak tukar informasi ini gitu. Sama mungkin kalau dari saya sih Aul tuh harus lebih nunjukin apa ya, effortnya lah gitu, kayak dong, udahan dong gitu, kayak ya Aul entah itu ngobrol, entah itu ngapain kayak gitu. Yang orang kan Aul lebih tahu sendiri kan, maksudnya dia tuh sukanya apa, harusnya digimanain gitu sih. Terus sih Aul sih lebih tahu ya, maksudnya kayak oh kayaknya solusi gini karena dia tuh gini gitu. Baik, saudara mau. kalau saya siapa ya? Lebih baiknya fokus ke apa? Lebih baik ke teman dibanding pacar. Karena jodoh itu udah ada yang ngatur gitu ya. Iya. Jadi jangan terlalu fokus atau serius itu, karena setiap yang serius pasti menimbulkan rasa sakit yang mendalam gitu. Lebih baiknya fokus ke teman kan gitu. Saya juga pernah mengalami posisi kayak gitu juga. Ya ujungnya ya mau nggak mau ya pasti balik ke teman gitu. Karena ya teman itu dalam itu banyak artinya gitu dalam kehidupan. Tapi kalau menurut saya 50-50 juga sih. Iya, iya. Saya juga ini ya kayak ya ini kan kehidupan kita, terus yang punya hati juga kita gitu, yang punya perasaan juga kita kan kita juga yang kayak merasakan bahagia, entah ya meskipun hanya sementara kan, kayak kebahagiaan itu datang gitu, meskipun ada temen yang lebih lama gitu tuh yang bisa menciptakan bahagia kapanpun, tapi kan yang namanya hati kan nggak tahu ya, namanya perasaan gitu kan. Ada yang apalagi kalau misalkan ada yang misalkan Aul punya kayak melihat cowok idaman gitu kan yang Aul suka, terus nah si cowok juga suka balik sama Aul gitu kan, kayak wah banget lah gitu tuh. Terus sih jadi ya intinya mah ya itu tadi ya bener kata Berlin, kayak komunikasinya kayak kalau misalkan ya mungkin sekarang masalahnya temen Aulnya ngambek kan sama Aul, ya coba aja bujuk dulu, coba jelasin dulu kalau misalkan pemikiran temen Aul tuh kan pasti negatif kan ke orang baru yang dekat sama Aul ini. Nah, jadi kayak harus bilang Aul harus yakinin gitu, harus tunjukkan kalau dia nih enggak gini loh, dia nih yang gini. Jadi Aul harus meyakinkan ke temen Aul gitu. Itu sih. Ini nyambung dari Mau tadi. Sebenarnya kenapa sih nggak 50-50 ya? Karena ada aja gitu, maksudnya bahagia kita dapat tuh ya nggak sama teman kita, yang kita tuh dapatnya dari pacar kita. Karena saya bilang ya 50-50 gitu.
itu sih. Ya, mungkin udah terlihat gitu ya garisnya seperti yang awal inginkan untuk bersahabat kembali gitu teman-teman. Dan saya ingin bertanya nih sebelumnya, apakah sahabat awal itu mengenal pasangan awal atau mereka tidak saling kenal? Cuma kenal sekilas Mungkin karena sahabatnya merasakan cemburu kali ya. Karena biasanya sudah sering kan berdua bersama awal, terus tiba-tiba awal punya teman pacar, sehingga waktunya berbagi. Saya Boleh? benar ya. Potong sebagai solusi juga sih kayaknya awal kayaknya mungkin mulai coba mengenalin kalian awal ke temen awal ini deh. Karena kayak mungkin itu mungkin salah satu solusi ya, maksudnya biar temen awal ini juga percaya gitu, oh ini temennya begini, jadi kayak dia lebih bisa berhubungan menerima kalau awal tuh lebih sering sama dia itu jadi udah gitu. Maksudnya semoga aja gitu kan, semoga aja ngerti dengan apalagi kalau pacar awal sama teman awal ya akrab gitu kan, misalkan itu kan jadinya kayak asik juga gitu. Baik, terima kasih ya. Apakah awal sudah mendapatkan solusi? Sudah. Kira-kira kapan nih awal mulai mengajak sahabat awal untuk berbicara empat mata agar kalian bisa lebih intens lagi berteman? bisa ya Semakin cepat semakin baik ya. Setelah mendengar banyak pendapat dari teman-teman, bagaimana pendapat awal gitu? Apa yang harus awal lakukan setelah menjalani sesi konseling ini? Menurut saya ya alhamdulillah ya udah terbuka juga gitu rasanya. Bisa dibilang tuh saya merasa mungkin juga saya bisa mengisi ego saya gitu, biar bisa saya lebih effort lagi untuk minta maafnya gitu. Saya terus yang bakal saya lakuin sih yang pertama saya bakal terus ngajak teman saya buat kayak komunikasi lagi. Saya juga mungkin bisa dibilang kenalin gitu, kalau kayak dia lebih cair suasananya, lebih terbuka juga. Setelah menjalani sesi konseling ini, bagaimana perasaan awal? Gue ya udah lega gitu, karena udah mulai semuanya tersadar. Menurut teman-teman ya, apa sih yang teman-teman lakukan jika mengalami permasalahan seperti yang awal rasakan gitu? Ada yang ingin memberikan tanggapannya? Boleh ada? Ya mungkin suatu saat saya juga bakal ngalamin kan gitu. Jadi ya intinya kita saling komunikasi aja gitu, bahwa ya biar tidak miscommunication ya gitu sih. Ya karena komunikasi sangat penting ya. Benar ya dari tadi, dan kalau saya juga ada di permasalahan itu ya saya juga bakal melakukan apa yang Nadine bilang, ditambah sebisa mungkin lah gitu nyeritain ini loh maksudnya. Tadi benar Nadine bilang juga biar nggak ada miskom gitu. Jadi sebisa mungkin dimengertiin dulu lah gitu, ngobrol berdua gitu. Kalau emang susah banget ya saya gitu ya, kalau saya pribadi ya saya bakalan ngeluarin effort yang lebih gitu, biar dia ini bisa baik lagi gitu kayak sebelumnya. Ya, baik. Jadi ya seperti yang kita tahu ya, bahwa komunikasi itu sangat penting, dan agar lebih terbuka gitu dengan teman kita, menyampaikan apa yang kita rasakan dan tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Bagaimana saya ingin bertanya pada teman-teman semua, bagaimana pesan-pesan yang dirasakan setelah menjalani sesi konseling kali ini? Boleh. Kesannya saya itu kayak kelompok ini. Iya, konseling kelompok. Kesannya saya dalam konseling kelompok ini kayak membuat seseorang tuh lega gitu dalam menghadapi masalahnya, buat tenang, dan
menemukan solusinya juga. Ya pesan saya itu jangan pernah menyerah dengan masalah. Ya kalau lelah beristirahat. Iya. Kontrak ya, kita menentukan kontrak selanjutnya nih. Untuk selanjutnya kita akan bertemu kembali. Menurut teman-teman kita bertemu di mana dan kapan waktu yang pas untuk teman-teman semua? Kayaknya Boleh silakan. kayaknya kan 2 minggu sekali deh. Minggu sekali. Jadi lebih banyak menyimpan unek-unek kayak gitu. Ya. Iya, biar nggak setiap minggu ngomongin masalah gitu. Iya, biar gak rumput juga gitu. Benar-benar. Dilakukan di jam sama atau ingin jam yang berbeda? Jam sama saja. Pakainya pagi deh. Oh, pagi. Maksudnya kayak biar lebih Fresh ya, fresh. Lebih Kayak gugus gitu. Iya. Baik-baik. Jadi dilakukan 2 minggu sekali di waktu pagi ya, di tempat yang sama aja ya, biar kita bisa bertemu langsung di sini. Sebelum sesi konseling ini berakhir, saya ingin memberikan sedikit motivasi bahwa kita namanya manusia pasti memiliki masalah. Jangan menyerah dengan masalah yang kita hadapi karena kita bisa gitu melewati itu semua. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir dan mengikuti sesi konseling kelompok kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.